Halo semuanya, baiklah di sini aku bakalan ngejelasin tentang segmenting, targeting, dan positioning dalam sebuah perusahaan maupun pemasaran. Nah, sedikit saya berikan gambaran. Kita tahu bahwa dunia dan pasar itu begitu luas. Tiap dunia dan tiap pasar mempunyai kotak dan targetnya masing-masing. Nah, pada saat ini tentunya perusahaan sangat menyadari bahwa mereka tidak dapat menarik semua pembeli maupun konsumen di pasaran, atau setidaknya mereka tidak dapat melayani semua konsumen dengan cara yang sama. Nah, dunia dan pasar begitu luas, konsumen yang terlalu banyak, mereka juga tersebar luas dan sangat bervariasi dalam kebutuhan mereka, serta praktik pembelian mereka tentunya tidak sama. Nah, dari diferensiasi tersebut, tentunya sebuah perusahaan telah menyadari sebelumnya bahwa mereka itu tidak bakalan bisa melayani konsumen dengan cara yang sama. Sangat disadari bahwa sebuah perusahaan telah mampu menyadari dari keadaan dunia yang saat ini. Nah, sebagian besar perusahaan di dunia ini telah mampu beralih dari pemasaran massal menuju pemasaran sasaran. Ya, yang dikatakan dengan pemasaran massal adalah meliputi seluruh aspek yang saya sebutkan tadi, seluruh konsumen, seluruh dengan variasi. Tentunya hal ini bakalan perusahaan tidak bakalan mampu untuk berjalan secara maksimal untuk melayani pemasaran massal. Nah, tentunya perusahaan telah mampu beralih menuju pemasaran sasaran atau pasar sasaran. Pasar sasaran ini merupakan pasar kelompok pasar yang telah dikelompokkan untuk menjadi target yang bakal dilayani dan yang paling menguntungkan bagi sebuah perusahaan maupun konsumen itu sendiri. Nah, tentunya dalam pemasaran sasaran ini, yang pertama harus dilakukan yaitu perusahaan mengidentifikasi segmentasi pasar berdasarkan berbagai macam diferensiasi konsumen yang ada di dunia maupun di pemasaran yang sangat luas. Nah, mereka lebih cenderung memilih satu segmentasi untuk dilayani berdasarkan pada produk yang akan mereka buat. Tentunya di sini mereka membuat atau mengembangkan produk maupun sebuah program pemasaran yang disesuaikan dengan segmentasi yang telah dipilih pada awalnya tadi. Nah, dibandingkan sebuah perusahaan melayani pemasaran secara luas, lebih baik mereka memilih satu segmentasi yang bakal menguntungkan perusahaan mereka itu sendiri. Nah, saat ini perusahaan modern lebih fokus pada segmentasi yang memiliki minat lebih atau minat yang besar dan akan memberikan nilai yang terbaik kepada para konsumen yang mampu mereka ciptakan dan memiliki umpan balik kepada perusahaan itu sendiri. Nah, tentunya dalam materi segmentasi, targeting, dan positioning ini setidaknya memiliki 4 strategi pemasaran yang berkaitan dengan konsumen. Yang pertama adalah market segmentation, yang kedua adalah targeting, yang ketiga adalah differentiation, dan yang keempat adalah positioning. Nanti hal itu bakalan saya jelaskan satu per satu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang market segmentation. Beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi termasuk ke dalam kategori market segmentation. Nah, secara umum market segmentation itu adalah membagi pasar menjadi segmentasi pembeli yang lebih kecil atau lebih spesifik dengan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda, yang tentunya di sini memungkinkan memerlukan strategi pemasaran yang berbeda atau mungkin gabungan dari beberapa strategi yang ada. Nah, dari segmentasi pasar ini yang menjadi pertanyaan adalah
pelanggan mana yang akan kita layani. Tentunya di sini kita harus memilih segmentasi yang lebih kecil untuk produk yang akan kita tawarkan ke mereka berdasarkan pada kebutuhan mereka itu sendiri. Nah, ada banyak sekali, ada empat jenis segmentasi pemasaran pada konsep ini. Yang pertama adalah segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi fisiografis, dan segmentasi perilaku atau behavioral. Oke, kita semua tahu bahwa segmentasi geografis itu lebih cenderung kepada sebuah unit geografis yang berbeda, yang membagi pasar berdasarkan geografisnya, baik itu sebuah negara, kawasan, negara bagian, kabupaten kota, bahkan lingkungan. Nah, sebuah perusahaan bakalan dapat beroperasi di suatu wilayah geografis atau beroperasi di beberapa wilayah, tetapi tetap memperhatikan geografis dalam kebutuhan dan keinginan segmentasi geografis yang bakalan dituju. Contohnya, perusahaan McD akan melayani segmentasi pasar di Indonesia dengan pembuatan produk ditambah dengan nasi. Nah, kemudian adalah segmentasi demografis. Nah, tentunya segmentasi demografis ini lebih cenderung kepada varian dari jenis konsumen yang akan dilayani, baik itu seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, bahkan generasi itu sendiri. Nah, saat ini bagi saya, menurut pendapat pribadi saya, demografis inilah yang paling dominan oleh perusahaan yang akan mereka layani. Ini adalah hal yang paling populer tentunya yang telah saya analisis sebelumnya. Nah, di sini mereka juga bakal melihat dari sisi demografis mengenai kebutuhan, keinginan, bahkan variasi dari variabel demografis ini sendiri. Nah, segmentasi demografis ini tujuannya adalah untuk menilai ukuran pasar yang lebih spesifik dan secara efisien dengan data yang jelas dan sangat beragam. Tentunya di sini dari data tersebut bakalan lebih terarah produk yang akan dibuat maupun jasa. Nah, segmentasi selanjutnya adalah segmentasi fisiografis. Hal ini lebih mengotakkan berdasarkan pada kelas sosial, gaya hidup, karakteristik kepribadian. Contohnya adalah seperti perusahaan mobil. Ada perusahaan mobil yang mengkelaskan produk mereka kepada orang elit, kepada orang dengan pendapatan menengah maupun dengan gaya hidup yang tinggi. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan kelompok demografis yang dituju. Yang terakhir adalah segmentasi perilaku. Nah, segmentasi perilaku ini lebih cenderung pada berdasarkan pengetahuan mereka, sikap, kegunaan, dan tanggapan mereka tentang suatu produk. Mereka bakalan memilih sebuah produk apabila mereka tentunya mengetahui produk yang mereka kenali. Ada satu lagi yang disebut konsep multiple segmentation basis. Nah, konsep ini merupakan menggunakan beberapa basis segmentasi dalam upaya mengidentifikasi kelompok sasaran yang lebih kecil dan lebih terdefinisi. Nah, hampir sama yang segmentasi yang gaya hidup untuk mobil yang kelas elit tadi. Nah, selanjutnya adalah poin untuk targeting. Dari segmentasi yang kita pilih tadi, tentunya di sana kita juga harus memilih satu segmen yang paling dominan untuk kita layani. Kita harus mengevaluasi daya tarik setiap segmentasi pasar, lalu melayani berdasarkan kebutuhan mereka.
Nah, selanjutnya adalah diferensiasi. Diferensiasi ini tujuannya adalah membedakan penawaran pasar yang untuk menciptakan nilai pelanggan yang superior atau nilai yang lebih. Tentunya dari segmentasi dan targeting tadi, sebuah perusahaan harus mampu menciptakan nilai yang lebih untuk konsumen yang mereka tuju. Konsumen itu sendiri harus dilayani dengan nilai yang bisa dikatakan sempurna. Untuk bagaimana sih perusahaan ini harus mampu menciptakan di benak konsumen akan produk yang mereka buat. Tentunya sebuah perusahaan di sini harus menciptakan nilai pelanggan yang superior. Tentunya harus membedakan nilai yang ditawarkan oleh pesaing dengan produk yang sama. Nah, selanjutnya adalah market positioning. Nah, dari segmentasi, targeting, tentunya yang paling penting adalah market positioning. Di sini adalah mengatur penawaran pasar untuk menempati tempat yang jelas. Setelah mereka mengenal produk kita, mereka memakai produk kita, hubungan yang baik kepada mereka. Jadi sebuah perusahaan itu harus menempatkan produk mereka yang jelas. Di mana sih posisi produk mereka? Di mana sih ciri khas produk mereka? Apa sih yang diinginkan mereka? Jika dikatakan produk A, maka konsumen bakalan memikirkan, oh produk A ini adalah ini gitu. Nah, di sini yang tentunya market positioning adalah perusahaan telah mampu maupun harus menciptakan nilai yang positif di benak konsumen sasaran berdasarkan pada segmentasi pasar maupun targeting pasaran yang lebih spesifik tadi. Tentunya di sini positioning produk maupun positioning pasaran bakalan berdampak pada loyalitas dari produk yang kita tawarkan kepada para konsumen tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya masalah segmenting, targeting, dan positioning dalam sebuah produk maupun dalam konsep pemasaran. Tentunya di sini harus dianalisis sedemikian rupa, harus dipilih maupun dispesifikkan sedemikian rupa agar tidak terjadi pemborosan dalam produk kita maupun tidak terjadi pemasaran yang sia-sia. Produk kita bakalan lebih terarah kepada market-market yang bakal kita tuju maupun pasar sasaran yang lebih dominan. Tentunya di sini bakalan menguntungkan bagi konsumen itu sendiri dan menguntungkan bagi perusahaan yang menawarkan produk yang telah mereka buat itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih.